ada yang bisa dibantu? Bu, saya ini mau KB. Cuman apa Ibu ya, KB yang cocok saya ini sudah tidak mau lagi, sudah Bu punya anak, soalnya anak saya sudah banyak Bu, sudah 6 anak saya. Sudah juga malu saya sama tetangga Bu. beranak terus nah. Oh iya, sebelum perkenalkan ya Bu ya, Sabi dan Nurul yang bertugas pada hari ini. Di sini kita mau konsultasi berarti ya, masalah KB ya. Iya Bu. Ya. Anak Ibu berapa? Saya 6. Nah Ibu 6 ya Bu ya. Oh gitu. Iya. Ibu mau nambah lagi ya? Sudah Bu. Capek saya Bu. Sudah Bu. Usia berapa sekarang? Saya itu sudah mau mendekati 40 tahun Bu. Sudah 40 ya Bu ya. Saya ini kelihatan masih seger. Oke, jadi Ibu ini kan mau KB ya Bu ya. Kira-kira sudah punya gambaran mau KB apa? Aduh, ini saya bingung Bu. Soalnya saya takut kalau mau suntik. Terus juga nanti katanya kalau suntik itu bisa besar badan kita Bu. Kayak tetangga saya itu Bu. Oke. Melar jadi badannya. Ini kan karena Ibu ini anaknya sudah 6, terus usianya sudah 40 juga ya. Terus Ibu juga nggak mau nambah lagi. Oke. Jadi saya akan kenalkan metode KB Bu sama Ibu. Namanya MOW. Ibu sudah pernah dengar? Apa itu MOW ya Bu? Steril. Steril. Oh ya, kalau steril saya sudah tahu saya itu Bu. Jadi kalau steril itu enggak lagi Bu ya. Jadi kalau orang banyak nyebutnya steril, cuman kalau kita nyebutnya memang MOW, mantap operasi wanita ya Bu ya. Jadi nanti saya akan menjelaskan, ada pengertian, ada keuntungannya gitu ya. Nanti Ibu boleh sharing-sharing juga ya. Oke. Saya akan jelaskan dulu nih pengertiannya untuk MOW ini. MOW ini kalau suntik kan di dalam tubuh ya Bu ya. Ini MOW ini dia ini tindakannya di bedah Bu. Jadi bedah sukarela. Jadi untuk menghentikan kesuburan ibu, menyumbat atau memotong tuba namanya. Tuba ini adalah tempat di mana jalannya sel telur ibu. Nah, kalau misalnya kalau tuba ibu masih produksi telur nih, kalau dia masih bisa berjalan, dia nempel di rahim, kalau ketemu sperma bisa hamil. Nah, kita menghambat jalannya itu dengan cara dibedah. Begitu ya. Terus riwayat medisnya, riwayat medis ada bahaya Bu. Kalau misalnya ibunya punya penyakit asma, terus habis itu paru-paru tuh ada ya asma ya bronkitis ya banyak Bu yang di paru-paru itu kan. Terus habis itu infeksi panggul, terus habis itu ada operasi di bagian perut, terus habis itu ada riwayat alergi, riwayat diabetes, sama ibunya besar juga itu akan mempengaruhi pada saat operasi. Jadi kalau bisa memang ibu-ibu yang tidak mempunyai penyakit untuk menghambat pelaksanaan operasinya gitu ya. Terus habis itu Bu, ada syaratnya. Jadi MOW ini ada syaratnya. Syaratnya ada 3. Yang pertama adalah syarat sukarela, yang kedua syarat medis, yang ketiga syarat bahagia. Kalau sukarela ini syaratnya tidak dipaksa. Ya kan? Jadi sesuai dengan keinginan ibunya, nggak ada paksaan dari mana-mana. Ibu ada dipaksa suami kan? Enggak Bu. Nah, terus habis itu syarat medis. Jadi medisnya ini syaratnya ya tidak ada kontraindikasi dari yang tadi saya sebutkan gitu. Apakah ada penyakit yang tadi saya sebutkan? Kok saya itu sehat aja sih Bu. Alhamdulillah. Oke. Terus syaratnya bahagia. Bahagia ini terkait dengan hubungan sah. Ini pernikahan satu. Iya. Ya, oke. Jadi syaratnya pernikahannya sah, terus harmonis, udah punya anak sesuai dengan tujuannya kan, nggak mau nambah lagi ya. Oke. Terus habis itu ada indikasi. Jadi siapa aja orang-orang yang boleh melakukan MOW? Yang pertama, ibu umurnya syaratnya tuh kurang lebih dari 26 tahun. Sekarang saya udah 40. Ya masuk ya Bu ya. Anaknya lebih dari 2. Saya 6. Terus yakin menggunakan mempunyai jumlah keluarga cukup. Udah cukup Bu? Cukup sudah Bu, kebanyakan. Terus ibu sudah paham dengan metodenya tadi ya? Iya. Nggak ada paksaan juga ya. Terus ibunya setuju. Terus ini kalau misalnya ibu-ibu yang pakai MOW ini memang ibu-ibu yang resiko untuk kehamilannya. Kan ibu termasuk resiko tinggi nih dalam kehamilannya. Makanya kita harus pakai MOW aja, pakai operasi mantap. Itu ada kontraindikasi.
orang-orang yang memang nggak boleh MOW. Mm-mm. Yang pertama ibunya hamil. Jadi benar-benar kita memastikan ibu dalam keadaan tidak sedang hamil, makanya boleh MOW. Kalau ibunya hamil ya nggak boleh MOW, ya. Terus habis itu perdarahan yang nggak diketahui penyebabnya di luar siklus haid. Terus habis itu infeksi sistemik atau infeksi panggul. Terus habis itu kurang mantap untuk melakukan operasi. Jadi ragu-ragu gitu. Oke, jadi untuk keuntungannya Bu, keuntungannya ada banyak. Yang pertama sangat efektif. Yang kedua ini permanen. Jadi kalau permanen ini berarti ibu nggak bisa gonta-ganti. Pokoknya seterusnya MOW sampai nanti bu menopause sampai seterusnya ya. Terus habis itu tidak mempengaruhi produksi ASI. Kan ini bu nggak nyusuinnya. Oke. Habis itu nggak ada efek samping jangka panjang. Terus tidak ada perubahan fungsi seksual. Jadi kalau misalnya ibu kumpul sama suami ini tidak akan mempengaruhi rasa ingin kumpulnya. Jadi tetap seperti biasa bisa, oke? Terus habis itu bebas dari efek samping hormonal. Nggak akan ada obat-obatan juga. Jadi ibu nggak akan pengaruh ke jerawat. Itu nggak ada ya. Terus tidak menaikkan resiko radang panggul juga. Gitu ya. Terus setelah itu ada juga kerugiannya bu ya, tidak dipulihkan, terus klien dapat menyesal, terus rasa sakit tidak nyaman, terus saya nggak bisa pasang, jadi masanya harus dilakukan sama dokter atau spesialis bedah, dan ini tetap tidak melindungi dari penyakit menular seksual ya. Terus habis itu mekanismenya bu, ini yang tadi saya jelaskan, jadi dia bisa dipotong, terus habis itu dipasang cincin atau diikat gitu. Jadi jalan telurnya itu nanti bisa dipotong, diikat gitu ya bu ya. Terus waktu pelaksanaannya pada saat haid, hari ke-6 atau hari ke-13. Terus habis itu kalau ibunya habis lahiran, kali ini enggak ya. Kalau ibu habis lahiran 2 hari sampai 6 minggu habis nifas. Habis itu pasca keguguran 3 bulan atau 6 bulan bisa. Habis itu pelaksanaannya, ya pelaksanaannya pas lagi haid itu, ya biasanya pas lagi haid, terus hari ke-6 ke-13, terus habis itu pasca keguguran. Nah sampai di sini ada pertanyaan ibu? Ini kalau saya mau bu kapan ini kalau bisa ibu? Oh ya, nanti ibu kirim fotokopi KTP sama saya aja. Kan ada nomor WhatsApp saya. Nanti saya minta data ibu, KTP sama kakak. Kebetulan kita ada programnya, nanti saya akan daftarkan ibu. Kalau kita pas nanti akan jalan programnya, biasanya kita akan ngabari sebelumnya. Jadi nanti saya akan menghubungi ibu. Ya, yang penting ibu udah siap, suami sudah setuju. Ya. Jadi saya kesini sama suami bu. Boleh sama suami nggak apa-apa. Nanti soalnya kita minta persetujuan bapak juga. Ya, begitu. Ada pertanyaan lagi? Sudah sih. Oh sudah. Saya yang mau tanya ya. Gini, apa tadi keuntungannya bu? Keuntungannya itu kalau sudah ini kan apa namanya? Efektif gitu nah bu katanya ya kan. Jadi ya, sudah ya? Terus kita itu ndak pakai KB, jadi ndak ber-KB lagi, ndak perlu pakai KB suntik lagi kan bu. Jadi ibu nggak bolak ya. Iya, kalau ibu sudah nggak bolak-balik ketemu saya. jadi sudah permanen ya? gitu ya. Gitu. Ibu sudah mantap? Insya Allah sudah bu. Oke. Anakku sudah 6 bu. Iya. Mau nambah lagi. Oke. Jadi nanti saya akan hubungi ibu ya bu ya. Nanti tunggu aja. Saya mau hubungi ibu untuk mendaftarkan MOW. Begitu? Iya bu. Oke. Makasih banyak ya bu ya. Sama-sama. Makasih banyak atas bantuannya. Saya catat Bu. dulu ya bu ya. Oke, ibu sudah kah? Sudah. Oke. Sehat selalu ya bu ya.